kita menyempatkan sejenak untuk sedikit membahas tentang syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bulan Rajab. Karena alhamdulillah hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, yang insya Allah dengan masuknya bulan Rajab yang akan datang ini insya Allah menjadi bulan yang penuh keberkahan dan keridhaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita masih berbicara tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tema besar kita, yaitu satu hari bersama Nabi. Tapi hari ini kita ambil bersama Rasul di bulan Rajab. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya yang difahami oleh para ulama ketika masuk bulan Rajab. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang bulan Rajab, pasti tidak terlepas kita membaca surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini adalah surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatasy-syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan, indallah, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi Allah sudah menentukan dalam satu tahun ada 12 bulan. Ketentuan itu di dalam kitab Allah yang sudah ditentukan sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi dalam satu tahun sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya, sejak diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan dalam satu tahun. Minha, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini termasuk bulan yang istimewa setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan yang teristimewa. Oleh karena itu namanya langsung disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tidak ada nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Itu menunjukkan Ramadan adalah yang termulia. Yang kedua adalah arba'atun hurum. Disebutkan ada 4 bulan haram, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya secara global ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan Allah yang lurus dan tidak bisa berubah. Dan jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan itu. Tapi kalau ada orang-orang kafir yang memerangimu, perangi mereka sampai habis seperti mereka memerangi kalian sampai habis. Intinya ada 4 bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan haram. Dan apa saja nama bulan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran hanya menyebutkan satu nama bulan, yaitu Ramadan. Ini menunjukkan istimewanya bulan Ramadan. Bulan 4 ini disebutkan secara global ada 4 bulan haram. Dan apa saja 4 bulan haram disebutkan dalam Bukhari Muslim. Hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Bakrah. Rasulullah bersabda, az-zamanu qad istadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal ard asana 12 syahran. Ini adalah penjelasan Rasul tentang surat At-Taubah ayat 36. Setahun itu berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Lalu Rasulullah mengatakan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Disebutkan di sini salasatun mutawaliyat, 3 letaknya itu berkelanjutan atau berdempetan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Warajab, dan yang satu lagi berpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berdampingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru Rajab besok. Itu adalah salah satu bulan haram
yang disebutkan di dalam Al-Quran secara garis besar, disebutkan secara mendetail oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa bulan Rajab ini adalah bulan istimewa. Kenapa? Karena termasuk dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan tentunya apa yang dijelaskan oleh para ulama, Abdullah ibn Abbas, seorang ahli tafsir dari golongan sahabat Nabi yang meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif ini, pernah mengatakan, ikhtassallahu arba'ata ashhur, Allah telah mengistimewakan 4 bulan, yaitu arba'atun hurum, ja'alahunna huruma, Allah jadikan 4 bulan itu sebagai bulan-bulan haram, wa 'azzama hurumatihinna, dan ditekankan keharamannya. Kalau kita melakukan maksiat di bulan ini dosa, tapi melakukan maksiat di bulan haram ditekankan lagi, dosanya lebih. Begitu juga kata beliau, wa ja'ala dzanba fihinna, siapa yang melakukan dosa di 4 bulan itu, a'dzam, dosanya lebih besar. Wa ja'alal amala sholeh, tapi sebaliknya, siapa yang beramal soleh, sholat sunnah, baca Quran, sedekah di bulan 4 itu, wal ajra a'dzam, pahalanya pun lebih besar. Subhanallah, ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kenapa? Esok kita mulai masuk 1 bulan Muharram, bulan Rajab, termasuk bulan-bulan haram, yang kata Abdullah bin Abbas berpegang dengan ayat surat Taubah ayat 36 dan hadis Nabi Muhammad, bahwa orang yang melakukan amal soleh dia dapat berlipat, tapi yang melakukan maksiat juga berlipat. Dan seluruh ulama juga sepakat, hari di dalam Islam itu dimulainya adalah maghrib. Hari ini Jumadil Akhir, Rajabnya kapan? Nanti ba'dal maghrib, masuk waktu maghrib itu sudah masuk awal Rajab. Begitu juga kalau kita punya amalan hari Jumat, dimulainya maghrib hari Kamis, berakhir sampai sebelum waktu maghrib esok harinya. Berarti nanti malam itu awal Rajab. Beruntunglah orang yang mengisi nanti malam dengan berbagai macam ibadah, tapi merugilah orang yang mengisinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Karena maksiat double, pahala yang beramal soleh double. Beruntung, ini adalah sebuah nikmat bagi yang mengetahuinya, bala bagi yang tidak mengetahuinya. Karena dosa yang kita lakukan nanti malam berbeda dengan dosa yang kita lakukan tadi malam dengan kemarin malam. Berbeda dosa, pahalanya, dosanya. Begitu juga amal soleh. Nanti malam kita qiyamul lail, tahajud. Nanti malam kita baca Quran. Nanti malam kita mulai zikir. Nanti malam kita bersedekah. Maka pahalanya, kata Abdullah bin Abbas, al ajra a'dzam. Ini pendapat bukan pendapat ulama kiai yang terkini, sahabatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau sepupunya Nabi, beliau sahabatnya Nabi, beliau keponakan Nabi dari istrinya Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan sahabatnya Rasul SAW dan ulama. Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, ingat nanti malam beruntunglah orang yang beramal soleh dan merugilah orang yang tidak beramal soleh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan makanya di dalam Al-Quran tadi disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kedoliman terhadap diri kalian, fihinna, di 4 bulan itu. Bulan Rajab, jangan kau melakukan kedoliman terhadap diri. Apa itu kedoliman terhadap diri? Maksiat. Dia lupakan sholat maghribnya, dia lupakan sholat isya'nya, nanti malam musibah. Nanti malam dia lupa nih, mungkin pas kebetulan tahun baru lagi. Dia keluar dari rumahnya belum sholat maghrib sampai isya masih di jalan, ini musibah.
apalagi isya'nya di malam sampai subuh kelewatan, ini musibah, dosanya double, kata Abdullah bin Abbas berdasarkan firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, ini momen yang pas untuk mengingatkan di kesempatan siang hari ini, bukan karena urusan tahun barunya, tapi memang karena bulan Rajabnya, karena materi kita adalah satu hari bersama Rasulullah SAW. Rasulullah kalau masuk bulan Rajab, beliau meningkatkan seluruh amalnya. Para ulama mereka mengatakan Ar-Rajab syahru zar'in, wa Sya'ban syahru sakin, wa Ramadan syahru hasadin. Rajab bulan penanaman, setar mulai beramal soleh, ditingkatkan. Sya'ban bulan penyiraman, Ramadan bulan panen. Artinya Rajab itu dijadikan bulan haram salah satunya untuk mendorong kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah Rajab ini menjadi Rajab yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita muslimin muslimah semuanya nanti malam ba'dal maghrib mulai bertambah semangat ibadahnya dan ditambahkan kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini banyak namanya. Ada yang nama menyebutkan Rajab Mudhar. Rajab ada yang menyebutnya Syahrullah. Ada berbagai macam nama dari bulan Rajab disebutkan oleh para ulama. Ini menunjukkan, dikatakan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Memang di dalam Islam kalau namanya banyak menunjukkan sesuatu tersebut mulia. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa? 99 nama. Walillahi asmaul husna. Nabi Muhammad memiliki nama banyak. Al-Quran, segala sesuatu yang memiliki nama yang banyak menunjukkan keagungannya. Dan tentunya pembahasan tentang bulan Rajab ini sangat banyak sekali yang sulit untuk kita detailkan. Yang paling banyak dibahas oleh para ulama ketika masuk bulan Rajab adalah yang pertama masalah perang, yang kedua masalah atiroh, yang ketiga masalah puasa, yang keempat masalah sholat. Ini yang banyak dibahas. Secara singkat, yang pertama masalah perang. Dulu di awal perkembangan Islam sepakat, ijma', kesepakatan seluruh ulama tidak boleh perang di bulan-bulan haram. Jadi dulu kalau pas perang masuk bulan Rajab berhenti perang, karena ini perang yang dilarang. Seluruh ulama sepakat ketika masuk di bulan-bulan haram dilarang peperangan. Tapi terjadi khilaf di antara para ulama di masa kini, apakah masih dilarang perang di bulan Rajab? Menurut jumhur sudah tidak berlaku larangan perang di bulan Rajab atau di bulan haram. Tetapi menurut sebagian ulama tetap tidak diperbolehkan melakukan peperangan kecuali diserang lebih dulu. Seperti dalam Al-Quran, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi mereka seperti mereka memerangi kalian. Berarti tidak boleh perang kecuali saat diserang, maka harus melawan. Kemudian yang kedua masalah atiro. Atiro itu apa? Sembelihan yang biasa dilakukan di bulan Rajab. Dulu sebelum Nabi datang, orang-orang Quraisy musyrikin itu memuliakan bulan Rajab. Mereka kalau masuk bulan Rajab mereka motong kambing. Itu namanya disebut Rajabiyah. Nah, masalah Rajabiyah saat ini boleh apa tidak? Bulan Rajab kita bersyukur masuk bulan Rajab kita motong kambing, lalu kambing kita sedekahkan. Itu namanya Rajabiyah, sembelihan yang dilakukan masuknya bulan Rajab. Karena dalam Islam itu ada yang namanya akikah, sembelihan karena kelahiran. Ada namanya dam, sembelihan karena berhaji atau melanggar aturan kewajiban haji dan umroh. Atau yang disebut dengan kurban, atau yang disebut dengan faro. Faro itu menyembelih untuk berhala, itu namanya faro. Atiro, sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Tentunya para ulama khilaf cukup panjang. Pendapat yang pertama melarang, dilarang atiroh di masa sekarang. Pendapat yang kedua diperbolehkan, masih boleh atiroh. Pendapat ketiga ini diperbolehkan dengan bersyarat. Nah, sekarang kalau di kampung-kampung atiroh suka dilakukan, tapi bukan motong kambing, bikin tumpeng.
Untuk Rajab itu juga suka masuk bulan Rajab, suka ada yaitu pengajian-pengajian itu bikin mulai. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya seperti atiro. Nah, ini atiro ini bagaimana? Ada yang melarang, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Tentunya saya sampaikan pendapat yang banyak seperti ini agar supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau menurut saya boleh, silakan lakukan. Kalau menurut saya nggak boleh, jangan dilakukan. Tidak perlu kita saling membidahkan, apalagi menyesatkan, apalagi sampai memusyrikkan gara-gara bab atiro. Karena pendapat di dalam satu permasalahan itu cukup banyak kalau kita mau buka semua pendapat dari para ulama. Kesimpulannya, yang dilarang dalilnya ini. Semua yang dilarang dengan dalil la faro wala atiro. Tidak ada faro. Faro itu menyembelih untuk hewan, untuk berhala. Jadi kita nyembelih kambing, darahnya ditaruh di patung, itu faro namanya. La faro, tidak boleh faro. Wala atiro, ini atiro nih, yang disembelih di bulan Rajab. Jadi orang-orang dulu kalau masuk bulan Rajab, mereka bersyukur masuk bulan Rajab, nggak boleh perang, nggak boleh merampok. Dia potong kambing, dipotong hewan untuk apa? Menolak bala. Karena mereka yakini ini adalah bulan istimewa. Maka dalil ini menunjukkan tidak ada faro. Pendapat ini melarang. Jadi orang yang melakukan atiro dilarang. Dan termasuk perbuatan bid'ah, pelakunya tidak mendapatkan pahala, bahkan menjadi berdosa. Nah, ini atiro. Pendapat ini tidak sedikit ustadz yang megang ini. Alhamdulillah, pegang, tidak usah dilakukan, jangan sarankan jamaah untuk melakukannya. Tapi pendapat yang kedua ada, tidak bisa dipungkiri. Ada pendapat yang kedua, dikatakan atiro tetap ada, bahkan dianjurkan. Ini berdasarkan hadis yang disahihkan oleh para ulama. Riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Kata Rasulullah, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyatan wa atirah. Kalau punya rizki boleh setiap tahun kurban dan juga atirah. Atirah itu apa? Alladzi yakulun nas ar-rajabiyah, yaitu sembelihan yang dipotong di bulan Rajab. Itu namanya atirah. Di sini dalil yang menunjukkan boleh. Dalil yang kedua, diperbolehkannya atiro. Dulu nada rajulun Rasulullah, ada orang yang bertanya kepada Rasul, inna kunna na'tir atiratan fil jahiliyah fi Rajab. Ya Rasul, dulu kami biasa motong kambing di masa jahiliyah kalau masuk bulan Rajab. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan untuk kami setelah Islam ya Rasul? Qal idbahu lillah fi ayyi syahrin kan, sembelihlah karena Allah di bulan apa saja. Kalau memang kamu menyembelih untuk sedekah, potong, nggak ada masalah. Wa barrullah azza wajal wa atimu, yang penting nyembelihnya karena Allah dan bersedekah. Bulan apa saja diperbolehkan, tidak dilarang. Kemudian dalil yang ketiga, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Syekh Albani mengatakan sahih. Kemudian yang ketiga, silakan mau atiro boleh, nggak atiro boleh, berdasarkan hadis. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah al-atair. Al-atair itu bentuk jamak daripada atiro. Bagaimana urusan atiro, boleh apa tidak? Apa kata Nabi? Man sya'a atar wa man sya'a lam ya'tir. Siapa yang mau menyembelih atiro silakan, yang nggak nyembelih juga silakan. Berarti dalil ini menunjukkan atiro, pendapat yang kedua, diperbolehkan. Alhamdulillah, begitu luas hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga ustadz jamaah yang meyakini atiro boleh silakan, yang nggak meyakini boleh silakan, jangan atiro. Yang penting jangan saling menyesatkan. Saya lebih cocok dengan pendapat yang ketiga, boleh tapi dengan syarat. Yang pertama, atiro itu dilakukan, disembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak meyakini sebagai kewajiban. Kalau ada yang mengatakan harus motong atiro karena bulan Rajab, ini sesuatu kalimat harus, ini tidak diperbolehkan. Kata Sufyan Ibnu Uyainah, guru daripada Imam Al-Bukhari, pernah mengatakan bahwa atiro itu diperbolehkan karena tidak ada larangan selama tidak meyakini sebagai suatu kewajiban. Dan yang ketiga, bahwa atiro dilarang apabila menentukan waktu. Harus awal Rajab atiro, kalau lewat nggak sah. Harus pertengahan, nah itu tidak boleh. Itu menentukan waktu yang tidak ada ketentuan dalam syariat. Alhamdulillah, dari tiga pendapat ini kita tidak terlalu gegabah,
kalau ada ustadz yang mengatakan atiroh dilarang, itu ada pendapatnya. Tapi kalau ada ustadz yang mengatakan atiroh boleh-boleh saja, itu juga ada pendapatnya. Ada kalau ada ustadz yang bilang atiroh boleh tapi dengan syarat, karena Allah tidak boleh diyakini kewajiban, tidak ada ketentuan waktu. Alhamdulillah, ini adalah pendapat dari para ulama semuanya. Cukup banyak pendapat dari para ulama tentang atiroh. Yang terakhir, puasa. Perlu diyakini, para ulama mengatakan kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadzibun muftara. Perlu diketahui bahwa semua hadis yang berbicara tentang kemuliaan puasa Rajab dan kemuliaan sholat khusus di malam Rajab adalah hadisnya palsu. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan siapa yang puasa Rajab dapat pahala sekian-sekian, siapa yang sholat Rajab sekian-sekian. Itu hadis semua tidak ada. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan keistimewaan puasa Rajab secara mendetail. Tetapi apakah dianjurkan puasa? Dianjurkan puasa, tetapi tidak ada pahala yang menyebutkan. Berbeda. Kenapa Anda puasa? Katanya puasa di awal Rajab seperti puasa 80 tahun. Hadisnya nggak ada. Hadisnya semua palsu, kata para ulama. Semua hadis yang menyebutkan keistimewaan puasa Rajab, keistimewaan puasa Rajab bakal ini, itu palsu semua. Tapi bukan berarti tidak dianjurkan puasa, dianjurkan puasa. Kenapa? Dalilnya keumuman kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Muharram atau bulan haram. Bulan Rajab adalah di antara bulan-bulan haram yang beramal soleh akan dilipat gandakan. Berarti puasa amal soleh. Berarti kita disuruh untuk beramal soleh dengan berpuasa. Di hadits lain, sum minal hurum watruk. Siapa yang mau banyak puasa puasa sunnahlah di bulan-bulan haram. Ini anjuran siapa yang ingin banyak puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah di bulan haram. Yang ketiga, Rasulullah ditanya Abdullah bin Umar, hal kana Rasulullah yasumu fi Rajab? Abdullah bin Umar, Rasulullah itu kalau masuk bulan Rajab puasa apa tidak? Naam wa yusyarrifu. Rasulullah puasa di bulan Rajab dan dia memuliakan bulan Rajab. Artinya puasa Rajab itu dianjurkan, tapi sebutan pahala sekian-sekian tidak ada hadis. Karena tidak sedikit di antara kita, nggak ada hadisnya kemuliaan bulan Rajab puasa, akhirnya nggak puasa. Salah. Beda antara penyebutan kemuliaan dengan ada kemuliaan di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab ada kemuliaannya. Nabi memuliakan dan berpuasa. Tapi pahalanya apa? Tidak disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang terjadi ulama salaf, puasa Rajab boleh tidak sebulan penuh. Itu yang jadi permasalahan. Kalau sekarang ada yang mempermasalahkan puasa 1 hari bulan Rajab ada nggak, boleh nggak? Bukan. Sepakat seluruh ulama dianjurkan banyak. Tetapi terjadi perbedaan bagaimana kalau puasa 1 bulan full untuk bulan Rajab puasa. Di sini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Said bin Jubair, Yahya bin Sa'id dan juga Imam Ahmad makruh berpuasa 1 bulan penuh. Jadi makruhnya bukan 1-2 hari, 1 bulan penuh makruh. Begitu juga menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i juga makruh kalau berpuasa 1 bulan penuh seperti bulan Ramadan. Harusnya jangan penuh. Jadi maaf, berbeda perbedaan kita dengan orang dulu. Perbedaan sekarang kalau saya lihat di YouTube, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Nggak ada dalilnya. Seakan-akan dikesankan Rajab nggak ada puasa. Justru nggak ada dalil yang menyebutkan keutamaan secara khusus. Tetapi anjuran untuk puasa salafan wa khalafan berpuasa. Bahkan kita lihat ini para sahabat semuanya berselisih masalah sebulan atau tidak sebulan. Itu yang jadi permasalahan. Bahkan kalau kita lihat 4 madhab, semua madhab, baik madhab Hanafi, Maliki menganjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Jadi 4 madhab saya nukilkan dengan halaman kitabnya untuk menunjukkan bahwa betul-betul puasa Rajab itu disepakati untuk banyak dilakukan menurut para sahabat dan 4 madhab. Ini sekali lagi madhab Syafi'i, Hambali, semuanya tidak ada khilaf di antara para ulama.
Nah, kemudian saya tidak bahas masalah ini. Yang terakhir, untuk masalah sholat, sekali lagi sholat khusus bulan Rajab tidak ada dalilnya. Ini kadang-kadang kita terlalu semangat sampai sholat khusus awal Rajab, ini tidak sedikit, Pak. Kalau kita lihat banyak juga nih saudara-saudara kita sholat sunnah khusus, usolli sunnah Rajab, usolli sunnah Rajab rakaatain atau 4 rakaat lillahi ta'ala. Ini bagaimana? Abu Ismail Al-Ansari, Abu Bakar bin Sam'ani, Abu Fadl Nasir dan Abu Farad yang mengatakan sholat khusus di awal malam Jumat pada bulan Rajab dikenal sholat raghaib. Sholat awal Rajab suka disebut awal raghaib, sebanyak 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca sekian, semuanya adalah hadisnya palsu, tidak ada hadis. Nah, jadi ini kita harus insaf ya, kita harus objektif di dalam menilai masalah Rajab. Karena maaf, ada saudara kita yang mengatakan Rajab tidak ada keistimewaan sama sekali. Satu lagi, Rajab itu istimewanya lebih, bahkan satu sholatnya itu nanti menghapuskan sampai 80 tahun. Ini satu berlebihan, satu kurang. Yang benar Rajab ada istimewa, tapi ada beberapa amalan terutama sholat itu hadisnya tidak sahih. Lihat, as-salatul ma'thura fi lailatis 27 min Rajab fala wasarat mi asana. Siapa yang mendirikan sholat di malam 27 Rajab, sholat khusus 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti menghapuskan 100 tahun. Itu hadisnya tidak sahih. Jadi ini disebutkan hadisnya palsu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang terakhir sebagai penutup, anjuran untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadis riwayat Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Kalau ini walaupun ada dhaifnya, tetapi ini hadis nisbat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari. Beliau tidak pernah menulis hadis palsu. Beliau bilang, saya setiap masuk awal Rajab baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Seluruh ulama sepakat doa itu tidak harus ada hadis sahihnya. Ngarang sendiri saja boleh. Ya Allah, berikan keberkahan kepada aku di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Nggak pakai hadis pun boleh, apalagi ada hadisnya. Ini sepakat para ulama bilang bagus kalau bapak nanti mulai maghrib iringi setiap kita habis sholat baca doa, tutup dengan kata-kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Maaf walaupun agak tergesa-gesa, tapi waktu yang cukup panjang saya ambil, biasanya setengah jam tapi ini lebih, mohon maaf. Insya Allah waktu yang kita buang untuk mempelajari tentang Rajab ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi sebab Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa memaksimalkan bulan Rajab ini menjadi bulan yang terbaik dari bulan-bulan Rajab yang telah kita lalui. Dan insya Allah bulan Rajab ini bukan menjadi bulan Rajab terakhir untuk kita, tapi Allah panjangkan umur bertemu dengan bulan Rajab di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.